Mantan pelatih Inter dan Timnas Italia, Roberto Mancini mengungkapkan bahwa ada pemain dari Timnas Indonesia U23 yang punya kualitas bermain di kasta kedua Liga Italia. Hal itu disampaikannya saat berdiskusi dengan tenaga ahli Menteri Urusan Diaspora dan Kepemudaan Kemenpora, Hamdan Hamidan. Mancini mengutarakan pendapatnya pasca melihat laga Indonesia kontra Irak beberapa waktu lalu. Meski di laga tersebut Garuda Muda takluk dari Irak dengan skor 2-1, tapi Mancini dan asistennya, Fausto Salzano, menyoroti beberapa pemain yang menurut mereka memiliki potensi. Pelatih yang kini menangani timnas Arab Saudi itu menyoroti 4 pemain Indonesia, yakni Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Nathan Choaon, dan Justin Hubner. Mantan pelatih Italia dan Inter Milan itu menilai, keempat pemain tersebut punya keyakinan besar bahwa mereka mampu bermain di level Serie B Italia, baik saat ini maupun dalam waktu dekat. Pernyataan Roberto Mancini ini pun menarik untuk diulas lebih dalam. Apalagi ada beberapa klub Serie B yang kini memiliki kedekatan dengan Indonesia ataupun dengan tokoh tanah air sekalipun. Klub pertama yang bisa dikaitkan dengan mereka ada Como, yang bisa saja mengumpulkan kuartet timnas Indonesia itu. Pasalnya, pemilik Como sendiri adalah pengusaha asal Indonesia, yakni Michael Hartono dan Robert Budi Hartono. Como juga bukan klub ecek-ecek di tangan bos jarum tersebut, melainkan berpeluang besar promosi di Serie A musim depan. Berada di peringkat 2 dan berjarak 2 poin dari peringkat 3 Venezia, juga membuat Como bisa segera menyabat tiket promosi otomatis. Kedekatan asal negara pemilik Como dengan 4 pemain Indonesia itu bisa menjadi alasan mereka bekerja sama. Kemudian, klub kedua Serie B yang memiliki kedekatan dengan tokoh Indonesia adalah Sampdoria. Pemilik klub Sampdoria, Andrea Radrizzani, memiliki hubungan dekat dengan Ketum PSSI Erick Thohir. Sampdoria saat ini berada di peringkat ke-7 Serie B, namun memiliki kesempatan untuk naik ke Serie A melalui jalur playoff. Berlaga di Serie B Liga Italia akan menjadi loncatan besar bagi Marcelino, Justin Hubner, Ivar Jenner, dan juga Nathan Choaon. Liga Italia merupakan salah satu kompetisi terbaik Eropa, dengan gaya bermain yang taktis serta memiliki pemain dengan skill mumpuni. Bermain bersama para pemain kelas dunia tentu secara otomatis akan meningkatkan kemampuan pemain Indonesia. Penilaian Roberto Mancini untuk para pemain Indonesia bisa menjadi jembatan bagi Marcelino CS untuk bermain di kasta kedua Liga Italia, baik bersama Como maupun Sampdoria. Di satu sisi menurut analisa sepak bola kenamaan Italia Antonio Gagliardi, nama Marcelino Ferdinand adalah salah satu most valuable player atau bintang di Piala Asia U23 2024 ini. Pria yang kini menjadi staf Roberto Mancini di timnas Arab Saudi itu tak hanya memuji Marcelino saja, tetapi juga memuji penggawa timnas U23 Jepang Joel Chima Fujita dan pemain Irak U23 Ali Jassim. Fujita berhasil membawa Jepang keluar sebagai juara Piala Asia U23 dengan mengalahkan Uzbekistan di partai puncak. Kemudian Ali Jassim juga tampil tak kalah cemerlang dengan menjadi top skor Piala Asia U23 dengan koleksi 4 golnya. Ali Jassim juga menjadi momok mengerikan bagi Garuda Muda dalam perebutan juara ketiga Piala Asia. Di satu sisi meski pujian dari Mancini dan Gagliardi datang pada Marcelino, namun semua itu berbanding terbalik dengan netizen Indonesia yang ramai-ramai menghujat pemain 19 tahun tersebut. Mereka menilai jika Lino sangat egois dan membuang banyak peluang dalam laga penentuan tiket ke Olimpiade Paris saat menjamu Irak. Pemain yang kini merumput di Belgia itu dianggap kerap mengabaikan posisi rekan-rekannya yang lebih baik dalam menerima bola untuk bisa mencetak gol. Namun hal ini juga tentunya harus menjadi evaluasi bagi Marcelino ke depannya. Mengingat sepak bola adalah permainan tim dan bukan hanya individu semata. Selain kuartet timnas Indonesia yang punya asa untuk tampil di Serie B Italia, skuad Garuda sebenarnya juga memiliki satu pemain Serie B, yakni Jay Itzas. Bang Jay berperan penting dalam perjalanan Venezia yang berpeluang promosi ke Serie A musim depan setelah mengalahkan Valpisalo dengan skor tipis 2-1 beberapa waktu lalu. Di laga tersebut, 2 gol kemenangan Bang Jaya CS dicetak oleh penyerang Finlandia, Joel Pohjanpalo pada menit 60 dan 93.
Raihan 3 poin yang didapat Venezia membuat mereka bertahan di peringkat ketiga seri B dengan perolehan 70 poin. Di laga sebelumnya, Bang J juga sukses mencetak 2 gol di laga melawan Catanzaro, kendati timnya harus takluk dengan skor tipis 3-2. Ia ditempatkan oleh pelatih Venezia Paolo Vanoli dalam formasi 3-5-2 bersama Michael Svoboda dan Giorgio Altare di sektor pertahanan. Dengan keyakinan yang teguh, Roberto Mancini menyampaikan bahwa peluang bagi pemain Indonesia untuk bersinar di kancah internasional semakin terbuka lebar. Dia menyoroti pentingnya dedikasi, kerja keras, dan kesempatan yang diberikan kepada para pemain muda untuk menunjukkan potensi mereka. Dengan bakat-bakat Indonesia yang mulai menunjukkan taringnya, Mancini menyatakan bahwa tak ada yang mustahil bila di masa depan mereka akan mengukir namanya sendiri di kompetisi Eropa. Dengan demikian, pandangan optimis Mancini menjadi harapan bagi para pemain Indonesia untuk bercita-cita setinggi mungkin dalam mengejar karir sebagai pesepak bola profesional di level internasional. Lantas, menurut football lovers bagaimana? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Jika kalian setuju dengan video ini, bisa share ke media sosialmu, agar teman-teman kalian juga tahu. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.